itu? Apa? Permintaan, Pak. Ya? Permintaan. Iya, demand itu permintaan. Permintaan itu datangnya dari siapa? Dari konsumen. Dari konsumen. Nah, jadi ya, demand itu datangnya dari konsumen. Kalau yang supply? Produsen. Nah, produsen. Nah, produsen atau penawaran ya. Nah, supply itu kan penawaran. Nah, penawaran itu datangnya dari seorang produsen. Ya kan? Nah, artinya dia produsen menawarkan. Artinya pemilik barang itu adalah seorang produsen. Nah, dia menawarkan. Nah, di dalam teorinya, nah, lalu Bapak coba ini ya. Nah, ini ada demand supply theory atau teori permintaan dan penawaran. Di dalam ini dijelaskan apa barang yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Nah, ini. Lalu teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli ke atas suatu barang. Lalu ada lagi di dalam teori penawaran menerangkan tentang sifat para penjual di dalam menawarkan suatu barang yang dijual. Jadi, interaksi permintaan pembeli dan penawaran penjual akan menentukan harga keseimbangan. Atau istilahnya dengan kata lain, harga keseimbangan itu adalah harga pasar. Harga pasar dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Oke, paham semua ya? Lalu ini ada faktor-faktor yang menentukan permintaan tersebut. Nah, ini nanti ada lagi faktor-faktor yang menentukan penawaran tersebut. Jadi si konsumen atau dalam kata lain istilahnya permintaan itu ada faktor yang menentukan. Pertama adalah harga barang itu sendiri. Ini secara teorinya ya. Ditambah lagi harga barang lain. Lalu ada lagi pendapatan rumah tangga. Lalu ada lagi corak distribusi pendapatan masyarakat. Lalu ada lagi cita rasa masyarakat. Jumlah penduduk. Lalu ada ramalan keadaan masa yang akan datang. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang menentukan permintaan seorang konsumen. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Nah, lalu ada lagi, ini asumsi. Nah, ini asumsi ini ada faktor-faktor lain yang tidak mengalami perubahan. Nah, ini contohnya adalah seperti istilahnya ini ceteris paribus. Artinya faktor-faktor lain yang tidak mengalami perubahan. Lalu kita masuk kepada hukum permintaan. Nanti ada hukum penawaran, ada hukum permintaan. Lalu hukum permintaan ini adalah the law of demand menjelaskan ini suatu sifat perkaitan antara permintaan suatu barang dengan harganya. Dengan kata lain, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan ke atas barang tersebut. Sekali lagi, Bapak ulangi, makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan ke atas barang tersebut. Nah, di sini maksudnya adalah jumlahnya ini. Makin banyak ya. Artinya banyak barangnya ini, kalau banyak itu berarti jumlahnya ini. Ya. Sebaliknya, nah, semakin tinggi harga suatu barang, nih, maka makin sedikit permintaan ke atas barang tersebut. Nah, ini yang dikatakan hukum permintaan tersebut. Nah, bisa Bapak ulangi, hukum permintaan itu makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan ke atas barang tersebut. Berarti makin banyaknya ya, banyak permintaan ke atas barang tersebut, berarti jumlahnya. Semakin rendah harga tersebut, maka semakin tinggi atau semakin banyak ya permintaan barang tersebut. Sebaliknya,
Makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan ke atas barang tersebut. Ingat itu. Ini adalah merupakan teori permintaan, atau di dalam hukum permintaan dinyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan ke atas barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan ke atas barang tersebut. Dia bertolak belakang, itu negatif slope-nya itu. Slope-nya negatif ya. Artinya kalau tinggi harganya, maka jumlah barang yang diminta akan lebih sedikit. Kalau semakin rendah harga barang tersebut, ya, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta tersebut. Nah, ini hukumannya ya. Lalu bisa kita buatkan di dalam suatu daftar, ya, daftar permintaan dalam bentuk tabel, ya. Nanti kita buatkan, ya, ini tabelnya, contoh, ya, contohnya. Nah, ini ada merupakan tabel permintaan produk X pada berbagai tingkat harga. Ya, di sini nampak di layar Anda bahwa keadaan. Nah, ini keadaan ada kita simbolkan dengan A, B, C, D, E ya. Lalu ada kolom yang kedua itu harga atau dengan istilah price. Harga itu price. Lalu kolom yang ketiga itu menggambarkan jumlah yang diminta atau dengan istilah quantity. Quantity itu jumlah. Kalau quality, nah itu mutu. Ingat ya, bahasanya sedikit aja. Quantity dengan kualitas. Kalau berbicara tentang kualitas itu mutunya. Kalau kuantitasnya berarti jumlahnya. Ingat itu. Nah, kan sering Anda mendengarkan tentang masalah istilah ini ya. Ya, kuantitasnya bagaimana? Nah, kalau kuantitas yang dibicarakan itu berarti itu jumlahnya, banyaknya. Tapi kalau kualitas, quality, berarti itu kualitas barang tersebut. Mutunya. Nah, kan ada istilah-istilah itu kita dengar di mana-mana itu kan kualitas atau quality. Nah, berarti itu mutu dari barang tersebut. Tapi kalau kuantitas, nah quantity, berarti itu jumlahnya. Ingat itu bedanya ya, Nak ya. Oke? Paham semua? Nah, itu kita mulai dulu ya. Nah, ini tinggal kita menggambarkan aja lagi. Bisa kita gambarkan dalam bentuk kurvanya ini. Ya. Dibuatlah cara-cara membuat suatu grafik, Anda kan sudah paham. Ya. Bagaimana umpamanya garis lurus itu vertikal. Kalau garis datar apa namanya? Apa namanya, Nak? Kalau yang berdiri vertikal. Kalau yang rebah datar? Horizontal, Pak. Ah, horizontal. Bagus. Horizontal. Nah, horizontal. Jadi, nah, dia bertemu nanti ya. Ada pertemuannya nih. Antara garis vertikal dengan garis horizontal. Nah, lalu pertemuan antara garis vertikal dengan horizontal itu ada titik. Titik itu dinamakan titik origin yang nilainya 0. Jadi itu bukan garis 0 ya. Jangan nanti Anda menganggap itu pertemuan garis vertikal itu garis 0. Bukan. Nilainya yang 0. Tapi itu dinamakan titik pertemuan vertikal dengan horizontal, itu namanya titik origin yang nilainya 0. Nah, seperti itu. Oke. Kita coba lanjutkan. Nah, ini ada lagi, kalau kita bikin ini gambarannya kurva permintaan, Anda bisa ini menggambarkan? Bisa nggak kira-kira? Nah, kembali ke cerita tabel tadi, contohnya nih. Bisa Anda coba tabel ini. Nah, membuat tabel ini, nah Anda jangan lupa, contohnya di sini ada kan E-nya 100, 200, 300, 400, 500. Nah, ini dari titik origin tadi dimulai dulu. Dari 0 tadi ke atasnya. Bukan dari atas ke bawah ya, terbalik. Jadi dari titik origin itu kita menghitungnya.
Contoh 0. Di atas itu kita berikan mungkin 1 senti ke atas, kalau kita membuat suatu kurva. Dari senti pertama itu 100, senti kedua 200, senti ketiga 300, 400 sampai 500. Ya. Nah, kita jadikan itu semacam P, price, harga. Ini garis harga diumpamakan. Yang garis vertikal itu diumpamakan itu adalah simbol daripada harga suatu barang. Nah, yang horizontalnya, nah kita umpamakan itu semacam garis jumlah permintaan barang atau dengan istilah kuantitas, ya, atau quantity. Nah, di ujungnya kita lambangkan dengan Q atau Q, ya. Nah, di garis vertikal tadi apa lambangnya? Apa lambangnya, Nak? Harga kita lambangkan dalam bentuk apa? Price. P, ya, P, price, nah, harga. Jadi kalau yang vertikal, garis vertikal itu di ujungnya kita buat semacam ada garis panah. Nah, di ujung panah itu kita beri simbol P. P itu berarti harga. Jadi yang berdiri ini, garis vertikal ini adalah ini menunjukkan garis harga. Mulai dari 100.000, 200, 300, 400, 500. Seperti apa di dalam tabel ini. Ini cara menggambarkan dalam bentuk tabel, lalu kita gambarkan dalam bentuk kurvanya. Jadi tabel ini bisa menggambarkan sebuah kurva. Nah, lalu jumlah yang diminta, quantity, garis vertikalnya, garis horizontalnya. Nah, kita lambangkan di ujung garis itu nanti adalah Q. Ya, kita lambangkan dengan Q itu adalah merupakan quantity. Berarti jumlah yang diminta. Lalu vertikalnya tadi price, yang garis horizontalnya itu dengan lambang Q, kuantitas. Bisa Anda coba-coba nanti oret-oret di buku Anda, gambarannya seperti itu. Boleh, nanti saya tuntun Anda. Oke? Nah, tinggal membuat aja lagi. Contoh, ya. Pertama E, antara garis pertemuan. Nah, coba Anda coba lah ya. Ambil contohnya 100 dulu. Ya, 100, 200, 300, 500 sampai 500 ini adalah garis harga suatu barang. Dicontohkan di dalam suatu grafik atau suatu kurva. Lalu horizontalnya begitu juga. Dari titik 0 ini setengah senti atau 1 senti Anda buat itu 200, 400 senti kedua, 400 senti ketiga, 600 senti ketiga, 800 atau 900, terserah. Ya. Lalu senti yang terakhir itu adalah 10.000. Dia terus. Nah, syarat untuk membuat suatu grafik atau suatu kurva, nah, kelipatannya itu ke atas itu kelipatannya harus sama, nah. Contoh ini nih. Kalau enggak 100, 200, 300, 400, 500 tadi garis harga. Boleh. Nah, garis horizontalnya Anda buat setelah titik 1 senti ke kanannya itu Anda buat umpamanya dulu ya 200, 400, 600. Nah, walaupun di tabel ini katakanlah kenapa 200 di atas garis A-nya? Enggak perlu itu. Yang penting dari titik origin tadi yang nilainya 0 itu ke kanannya, itu Anda buat mulai dari 200, setelah itu kelipatan 200 seluruhnya. Ya, boleh. 200, 400, 600, 800, lalu 10.000, boleh. Ya, untuk pertama ini silakan Anda buat yang normal-normal aja dulu. Lalu garis harga tadi mulai dari 100, 200, 300, 400, 500. Mulai dari bawah ya. Dari titik origin tadi pertemuannya jelas ya. Nah, antara di silang ini di garis pertemuan horizontal dan vertikal ini ada titik, itu namanya titik origin yang nilainya 0. Nah, itu ya. Lalu ke atas 1 senti, 100, senti kedua 200, senti ketiga 1 senti berikut 300, terus sampai 500. Boleh. Nah, garis horizontalnya lagi. 1 senti ke kanan Anda buat 200. Ya.
Sudah tahu senti kedua 400, terus kelipatannya harus 200 harus sama. Jadi membuat suatu grafik itu syaratnya, ingat ya, angka-angka itu kelipatannya harus sama. Jangan dibuat nanti yang berbeda, contoh 200, lalu Anda buat 300, itu nanti bingung, membingungkan Anda nanti. Buat aja kelipatannya kalau Anda mulai dalam 200, 400, 600, 800, 100, 10.000. Atau Anda mulai dulu dalam umpamanya 500 dulu, boleh juga. Ini yang masalah kuantiti ya, kuantitinya 500. Dari titik 0 itu 1 cm, berikut Anda bikin umpamanya 500, boleh. 500 kelipatannya setelah itu apa? 1000. Setelah itu 1.500, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, boleh. Ya, syaratnya harus ke kanannya itu kelipatan atau ke atas tadi kelipatannya itu harus sama. Ya. Jangan dibuat yang berbeda-beda, nanti membingungkan Anda. Anda buat umpamanya 200, setelah itu 300, 400, langsung dari 400 langsung 900 umpamanya. Nah, itu jangan seperti itu. Itu artinya kelipatan itu menggambarkan ya. Nah, pertemuan nanti garis permintaan, jumlah permintaan dengan harga. Nanti harga contohnya harga 100, ini contohnya dalam tabel. Harga 100 ini kalau kita tarik titik ini, nah dari itu ke kanannya sedikit, nanti akan ketemu nanti. Nah, di 200. 200 ini langsung Anda buat pula titik-titik. Ya, titik-titik lah bertemu nanti antara titik-titik dengan titik-titik garis vertikal dengan garis horizontal ke atas. Nah, nanti akan ketemu seperti ini garis itu. Nah, paham maksudnya ya? Bisa Anda bayangkan itu? Bisa, Nak? Sania Fadil bisa? Bisa, Pak. Nah, itu contoh ya. Kalau ada yang ragu dan bingung. Nah, begitu juga. Lalu harga 200.000, 2.000. Harganya di garis vertikal nih ya. Nanti Anda tarik nanti. Nah, garis itu lurus ke kanan. Nanti di mana sampainya? Nanti 200 itu sampainya pada 800 umpamanya. Sampai 200 berhenti, nanti garis dari bawah ini Anda tarik ke atas. Nanti ketemu seperti ini. Antara garis yang 800 dengan yang 200-nya. Seperti itu yang ada di gambar, ya. Lalu 300-nya. 300 itu Anda tarik ke kanannya garis titik-titik. Lalu akan ketemu dengan 600. 6.000. 3.000 dengan 6.000. 4.000 dengan 4.000. Ya. Boleh. 5.000 dengan 2.000. Nah, nanti bisa Anda bayangkan garis itu modelnya. Kalau seandainya garis titik-titik antara pertemuan harga 5.000 dengan harga 2.000, jumlah 2.000. Nah, ini ya. Nah, ini akan memperlihatkan nanti. Coba Anda urut mulai dari contoh garis ya, Anda urut garis mulai dari harga 1.000. 1.000 ini pertemuannya adalah dengan 10.000. 2.000 pertemuannya dengan 8.000. 3.000 dengan 6.000. Dengan harga 4.000 dengan jumlah 4.000. Harga 5.000 dengan 2.000. Nah, coba Anda tarik, coba. Nah, Anda sediakan kertas ya. Kertas catatan Anda. Nanti akan nampak nanti bagaimana garisan itu. Ya. Nah, 5.000. Nah, Anda tarik garisnya nanti. Ya. Nah, garisnya, bagaimana model garisnya? Coba
Deni Fitria. Coba Deni Fitria. Hadir, Pak. Nah, bagaimana bentuk garisnya, nak? Coba. Ini lagi di jalan, Pak. Nggak bisa buat Oh, gitu. Oke. Sania. tabelnya, Pak. Coba Sania. Jadi garisannya tuh, coba itu. Jadi garisan itu bisa kita bayangkan kalau Bapak ini ya. Ini, nah dari kiri atas lurus ke kanan, ya ke kanan, iya kan, betul kan Sania? Ini Betul, Pak. Nah itu. Jadi dari atas itu dari 5.000 ya. Nanti akan turun kepada yang 1.000-nya, harga 1.000-nya. Garis itu akan nampak kayak ginilah. Dari atas ke bawah itu ke kanan. Nah, seperti itu. Artinya di sini lihat, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang ya yang dapat dibeli. Artinya kalau harganya 5.000, jumlah barang yang dapat dibeli itu cuma hanya 2.000. Kalau semakin turun harganya, contohnya harganya turun dari 5.000 menjadi 4.000. Nah, 4.000 itu jumlah barang yang dapat dibeli itu cuma hanya 4.000. Naik. Jadi semakin turun harga itu turun sampai harga itu 1.000, semakin banyak jumlah barang yang dapat dibeli. Bayangkan, bisa kita perhatikan dengan harga 1.000 itu jumlah barang yang bisa kita beli adalah 10.000. Lalu kita ambil harga yang paling tinggi, 5.000 contohnya. Harga 5.000 ini hanya dapat kita membelinya 2.000. Nah, secara itulah, jadi dia bertolak belakang ini, negatif. Kalau slope-nya itu dinamakan negatif, berlawanan. Artinya kalau harga naik, jumlah barang yang dapat diminta atau dibeli itu lebih sedikit. Kalau harganya rendah, akan lebih banyak jumlah barang yang dapat dibeli. Berarti hukum demand itu terbalik. Nah, lalu hukum supply, penawaran. Di situ juga di dalam tabel ini bisa kita buatkan lagi nih. Kita balikkan aja ini. Kalau ini kan tabel ini menunjukkan tabel permintaan. Kita rubah aja judulnya ini, tabel penawaran, produk X. Kalau judulnya ini penawaran, bisa kita lihat di sini, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang diproduksi atau yang ditawarkan. Ini terbalik nanti. Jadi bisa kita balikkan kalau tabel penawaran ini, artinya ini dengan harga tertinggi ini 5.000, ini yang 10.000-nya kita naikkan ke atas. Ke atasnya kita naikkan. Ya, 10.000 di atas, lalu yang 4.000 ini menjadi 8.000, yang 6.000 tetap, yang ini juga tetap. Ya. Nah, seperti itu. Paham semua ya, Nak ya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. kita lanjut lagi ya. Nah, ini lagi. Nah, ini kurva yang barusan yang Anda buat di catatan Anda itu adalah kurva permintaan. Nah, artinya menggambarkan keadaan secara keseluruhan daripada hubungan antara harga dengan jumlah permintaan. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, ada lagi ini permintaan perseorangan. Nah, permintaan pasar. Nah, ini ya. Nah, permintaan perseorangan ini permintaan yang dilakukan oleh seseorang atau individu. Nah, kalau permintaan pasar ini merupakan permintaan yang dilakukan oleh semua orang di dalam pasar tersebut. Nah, ini sekali lagi tolong dipahami. Permintaan individu dengan permintaan pasar. Nah, kalau permintaan perseorangan artinya permintaan yang dilakukan oleh seseorang atau individu. Kalau permintaan pasar
permintaan yang dilakukan oleh semua orang yang di dalam pasar. Nah, ini tolong ya. Nah, kalau sifat hukum permintaan sudah Anda pahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini permintaan pasar. Ya. Nah, ini permintaan pasar. Nampak jumlah permintaan A. A ini permintaan individu. Jumlah permintaan individu B digabung menjadi permintaan pasar. Nah, ini contoh. Jadi itu bedanya antara permintaan individu dengan permintaan pasar. Nah, ini Anda bisa membuatkan kurvanya. Kalau kita buatkan kurvanya di dalam suatu teori ini, ya, itu akan jelas nih. Nampak. Ya, ada permintaan pasar, ada permintaan individu. Oke. Nah, ini pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Harga barang lain. Nah, ini perlu Anda pahami ini. Ya. Berkaitan barang satu terhadap barang lain. Barang pengganti. Contohnya substitusi. Dapat menggantikan fungsi lain. Contoh, kopi dengan teh. Ya. Ini barang pengganti. Nggak ada kopi, juga boleh teh. Oke. Nah, lalu barang komplementer. Barang komplementer ini merupakan barang penggenap. Barang yang selalu digunakan secara bersama-sama. Oke. Nah, artinya contohnya apa lagi barang yang bersama-sama? Apa contohnya? Ada yang tahu nggak penggenap, barang penggenap nih? Contohnya sepatu dengan kaos kaki. Ya kan? Nah, itu barang penggenap itu. Ya. Nggak mungkin. Barulah sepatu aja tanpa kaos kaki mungkin bisa, tapi kalau kaos kaki aja kita pakai tanpa sepatu, ketawa orang nanti. Nah, ini orang ini gimana ini? Baru kena atau gimana? Oke. Baik. Mungkin sampai di sini aja dulu untuk melengkapi perkuliahan kita. Nah, kita sambung minggu depan. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak.